Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Ibu Anis ya. Oke, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika ya. Dan Ibu tidak lupa juga selalu mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku semuanya yang bersekolah di SMP Islam Al-Anhar yang diajar oleh Bapak Asep Muhammad Misbahuddin ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi baru, Ibu mau mengingatkan kembali untuk materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas apa itu barisan dan deret aritmatika. Ya, di sini Ibu mau mengingatkan lagi rumus barisan aritmatika adalah UN ditambah A plus N-1 dikalikan dengan B. Ya, UN itu apa? UN itu adalah suku ke N, ya. Sedangkan A adalah suku pertama atau bilangan pertama ditambah dengan N dikurangi 1. N itu apa? N itu adalah bilangan keberapanya ya. Lalu dikalikan dengan B. B itu adalah beda. Oke. Nah, selanjutnya ada rumus dari deret aritmatika. Kalau rumus dari deret aritmatika itu adalah Sn ya. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Atau ada dua rumus nih. Yang satu lagi itu adalah Sn sama dengan N per 2 ya, dikalikan dengan 2A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk rumus yang ini hasil uraian dari yang ini ya. Kalau UN itu kan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Nah, dimasukkan ke dalam yang ini, ke rumus yang ini ya. Nah, jadi seperti ini ya. N per 2 dikalikan dengan, karena A-nya ada 2 berarti 2A ditambah ini deh, N-1 dikalikan dengan beda ya. Nah, sekarang apa bedanya barisan dan deret aritmatika? Kalau barisan ya seperti ini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalkan deret aritmatika itu dijumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya. Nah, itu bedanya antara barisan aritmatika dan deret aritmatika. Oke, nah sampai sini sudah mengerti ya? Karena ini hanya mengingatkan saja. Maka dari itu, di sini kita punya untuk rumus barisan aritmatika itu ya, bentuk umumnya nih, bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya itu adalah U1, U2, U3 dan seterusnya. Nah, karena kita sudah punya rumus A plus N-1 dikalikan dengan beda ya, maka kita bisa menuliskan U1, U2, U3 dan selanjutnya dengan seperti ini. Nah, kita bisa menuliskannya seperti ini. Kenapa seperti ini? Oke, kita ingat A itu apa? A itu adalah bilangan pertama ya. Lalu di sini U2. Nih, U2-nya Ibu punya A plus B. Kenapa A plus B ya? Oke, di sini kita punya U2. Kenapa A plus B? Ibu jelaskan di sini ya. Kalau misalkan U2 berarti rumusnya itu adalah A ditambah N. N-nya berapa? 2. 2 dikurangi 1 dikalikan dengan B ya. Lalu di sini kita langsung hitung A plus 2 dikurangi 1 dikali dengan B ya. A ditambah dengan B. Oke, sama ya hasilnya dengan ini, A ditambah B gitu. Nah, dan juga berlaku seterusnya. Di sini kenapa A ditambah 2B ya? A tambah 2B ini apa?
ini adalah U3. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Ingat, A itu adalah bilangan pertama. Bilangan pertamanya adalah A ditambah N. N-nya berapa? N-nya adalah 3. 3 dikurangi dengan 1. Ya, dikalikan dengan B. Lalu di sini A ditambah 3 dikurangi 1 adalah 2 dikali dengan B. Nah, kita hilangkan kurungnya, berarti A ditambah B. Ya, A ditambah dengan 2B. Nih, sama kan? Nah, dari sini kita lihat ya. Jadi kita tidak perlu menghitung satu persatu. Nah, kita lihat saja di sini. Untuk U3 nih, untuk U3 saja berarti kan A plus 2B. Angkanya ini selalu dikurangi 1 dari N-nya ya. Berarti kalau misalkan yang ditanyakannya U10, maka A ditambah 10 dikurangi 1, 9. Berarti untuk U10 itu rumusnya adalah A ditambah 9B. Oke, satu soal lagi, misalkan U50. Nih, kayak gimana? Nah, tinggal kamu tulis A ditambah 50 dikurangi 1. Oke, bentar ya. 50 dikurangi 1 itu adalah 49. Ini 49 dikalikan dengan B. Seperti itu. Nih, ya. Sudah mengerti ya? Oke, nah setelah mengingat kembali, mari kita masuk ke materi pertemuan hari ini. Oke, untuk materi hari ini adalah menyelesaikan soal cerita barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini Ibu punya langkah-langkahnya. Yang pertama, itu menuliskan urutan atau pemisalan dari soal. Lalu yang kedua, membuat persamaan. Yang ketiga, mencari nilai A dan B. Lalu yang terakhir, menyelesaikan pertanyaan. Oke, daripada kita pusing-pusing, kita langsung saja ke contohnya. Oke, untuk nomor 1, kita punya soal cerita seperti ini. Pada sebuah barisan aritmatika, diketahui suku ketiga adalah 5 dan suku ke-8 adalah 10. Berapakah suku ke-13? Cara mengerjakannya, kalian harus membuat model matematikanya dulu. Bagaimana? Nah, seperti ini. Kalian, kita rubah dulu warnanya. Kalian harus menuliskan diketahui, ya. Diketahui. Oke, lihat dari soalnya. Diketahui suku ketiga adalah 5. Suku ketiga berarti U3. Ya. U3-nya berapa? 5. Lalu suku ke-8 adalah 10. Berarti U8 adalah 10. Nah, sudah ya diketahuinya. Lalu kalian tuliskan lagi ditanya. Ya. Nah, ditanyanya apa? Berapakah suku ke-13? Berarti U13. Oke, berarti yang ditanyakan adalah U13. Kalau sudah seperti ini, tinggal kamu menjawab. Jawab. Ya. Nah, biasanya untuk rumus U13 itu adalah A plus ya N. N-nya ini nih, 13 dikurangi 1 adalah 12. Berarti kita punya rumus U13 adalah A ditambah 12B. Lalu A-nya mana? B-nya mana? Belum diketahui kan? Maka dari itu kita punya ini, U3 dan U8. Rumus U3 itu apa? Berarti rumus U3 itu A plus 3 dikurangi 1 adalah 2. 2B sama dengan 5. Oke, selanjutnya U8 rumusnya apa? Berarti A
plus 8 dikurangi 1 tuh 7. B sama dengan 10. Nah, setelah ini kita gunakan eliminasi ya. Berarti kita kurangi A dikurangi A itu habis ya atau 0. Lalu di sini 2 dikurangi 7 berarti negatif 5B. Ya, B-nya jangan lupa. Lalu di sini 5 dikurangi 10 berarti negatif 5 juga. Oke, cara mendapatkan B berarti seperti ini. B sama dengan negatif 5 ini dituliskan lagi. Nah, negatif 5 yang ini kamu pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi di bawah ya. Masih tetap negatif ya, karena ini perkalian dan pembagian. Kalian tinggal bagikan. Kalau negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya akan positif. Berarti kamu tinggal bagikan. 5 bagi 5 adalah 1. Oke, kita punya B adalah 1 ya. Oke, untuk B nya sudah dapat. Cara mendapatkan A ya, berarti kamu masukkan B1 ini ke dalam salah satu rumus yang ini atau yang ini. Kita ambil yang terkecil supaya mudah menghitungnya. Berarti yang terkecilnya adalah A plus 2B sama dengan 5. Oke, kamu substitusikan B-nya 1, berarti A ditambah 2B. B-nya adalah 1 sama dengan 5 ya. A ditambah 2 kali 1 adalah 2 sama dengan 5. Oke, karena ini penjumlahan berarti dipindah ruaskan ke kiri menjadi dikurangi. Berarti A sama dengan 5. Oke, ditambahnya dirubah menjadi dikurangi 2. Berarti A sama dengan 5 dikurangi 2 adalah 3. Berarti kita punya A-nya adalah 3. Kita sudah punya A dan sudah punya B ya. Lalu kita langsung masukkan di sini U13. A-nya adalah 3 ditambah 12. B-nya berapa? 1. Oke, tinggal kamu tulis 3 ditambah 12 kali 1 adalah 12. 12 ditambah 3 adalah 15. Maka kita punya U13 adalah 15. Selesai. Setelah soal ini selesai, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Ada soal nomor 2. Di sini ada soal cerita mengenai uang-uangan nih. Semangat ya kalau ngitung-ngitung uang nih. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahunan pertama sebesar 3 juta. Berarti kita tulis di sini diketahui ya. Karena di sini tahunan pertama nih ya, pertama. Kalau misalkan pertama berarti U1. U1 itu sama dengan A ya. Sebesar 3 juta. Oke. Ya, setelah itu setiap tahun gaji tersebut naik 500.000 rupiah. Bedanya dari tahun ke tahun itu adalah 500.000 rupiah. Berarti di sini kita punya beda atau B itu sebesar 500.000 rupiah. Nah, setelah itu jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun. Berarti yang ditanyakannya, nah, bukan U10 ya, tapi adalah S10. Kenapa S10? Karena di sini yang ditanyakannya adalah jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah titik-titik ya. Berarti yang ditanyakan adalah S10. Untuk mengetahui S10 berarti kita harus mengetahui U10. Nah, kalau misalkan U10 berarti rumusnya adalah A ditambah 10 dikurangi 1 adalah 9 dikalikan dengan B. Oke. Lalu A-nya kita punya di sini 3 juta. Ya, kita tulis dulu di sini 3 juta.
Nah, lalu di sini kita punya 9 dikali B, bedanya adalah 500.000. Oke, setelah ini tinggallah kalian hitung. Di sini kita punya 3 juta. Oke. Lalu di sini kalian kalikan 9 kali 500.000, yaitu 4.500.000. Kita punya di sini berarti 3 juta ditambah 4.500.000 adalah 7.500.000. Nah, 7.500.000 ini bukan S10-nya, tapi adalah U10. Tinggal kita masuk ke rumus S10. Rumus dari S10 itu adalah ya, N/2 dikalikan dengan A ditambah UN. Ya. Nah, karena di sininya n-nya adalah 10, berarti kita masukin di sini 10 dibagi 2, lalu A ditambah U10. Ya. Oke. Kita hitung 10 dibagi 2 adalah 5. A-nya adalah 3 juta. Ya, kita tulis dulu. Nah, U10-nya yang tadi kita hitung adalah 7.500.000. Kita tulis di sini 7.500.000. Oke. Lalu kalian tambahkan dulu 3 juta ditambah 7.500.000 adalah 10.500.000. Nah, untuk mendapatkan S10 atau jumlah suku pertama dari 10 tahun itu adalah tinggal kalian kalikan 5 dikali 10.500.000 berapa? 52.500.000. Ya. Berarti kita punya S10 itu adalah 52.500.000. Gampang sekali. Mari kita masuk ke contoh soal berikutnya. Ya. Oke, di sini soal nomor 3 ada. Berarti buat model matematikanya berarti diketahui sama dengan kita punya U1 sampai dengan U10. Karena di sini yang terdiri dari 10 suku. Lalu kita punya juga yang diketahuinya itu adalah jumlah 3 suku pertama. Kalau suku pertama berarti S3 karena di sini 3 suku pertama. S3-nya adalah 21. Lalu kita lihat di sini jumlah 2 suku terakhir adalah 164. Oke, apakah S2 karena jumlah suku terakhir? Enggak ya. Kalian lihat kalau S itu adalah suku pertama. Kalau misalkan suku terakhir, tinggal kalian lihat suku terakhirnya berapa? U10. Nah, berarti karena 2 suku terakhir, kita lihat sebelum U10 adalah U9. Berarti U9 ditambah dengan U10 itu hasilnya harus 164. Oke, selanjutnya kita punya yang ditanya. Yang ditanyakannya apa? Jumlah 2 suku yang di tengah. Nah, karena ini genap ya, berarti suku yang di tengahnya kan ada 2 ya, udah jelas nih 2 suku yang di tengah. Berarti ada U5 dan U6. Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah, berarti kita tinggal mencari U5 ditambahkan dengan U6. Cara mengerjakannya, lalu dari mana kita mencari A dan B? Seperti soal sebelumnya, kita lihat dari ini yang sudah diketahui ya. Nah, kalau S3 21, kita di sini dulu ya. S3 sama dengan 21. Nah, kita rubah dulu rumus S3 ini ya. Kita rubah. Nah, kalau rumus S3 ini apa sih? Berarti kan N/2 dalam kurung A
plus 2 ya, 2A plus N min 1 dikalikan dengan B ya. Di sini sama dengan 21. Lalu kita langsung masukkan di sini. Berarti 3/2 dalam kurung 2A ditambah N-1, N-nya 3 dikurangi 1 adalah 2B. di sini 21. Kita di sini punya 2 ini habis. Nah, 3 ini kita langsung ke sini bagikan ya. 21 dibagi 3 adalah 7. Berarti kita tinggal punya A plus B sama dengan 7 ya. Nah, di sini kita punya satu persamaan. Berarti untuk yang kedua kita ambil yang ini. Nih, U5 ditambah di sini berarti U9. U9 ditambah U10. U9 ditambah U10 sama dengan 164. Kita rubah dulu. U9-nya berarti kan A ditambah 9 kurangi 1 8B. Ditambah lagi A ditambah U10 berarti 10 dikurangi 1 9B sama dengan 164. Nah, selanjutnya di sini A ditambahkan dengan A, B ditambahkan dengan B. A ditambah A berarti kita punya 2A ya. Ditambah 8B ditambah 9B 17B sama dengan 164. Kita punya persamaan kedua. Nah, lalu kita eliminasi. Di sini A ditambah B sama dengan 17. Lalu persamaan kedua, 2A ditambah 17B sama dengan 164. Untuk eliminasi atau dikurangi itu harus habis salah satu, habis A atau habis B. Di sini A dikurangi 2A berarti negatif A. Di sini B dikurangi 17B berarti negatif 16B. Tidak ada yang habis, berarti harus diapakan? Salah satu harus dikalikan supaya ada yang habis ya. Kita di sini kalikan saja yang atas dikalikan dengan 2 supaya menjadi 2A ya. Yang bawah berarti tetap dikalikan dengan 1. Berarti di sini kita langsung kalikan 2 dikali A berarti 2A ya, ditambah 2B. Lalu di sini 17 dikalikan 7 ya, 7 ya, ini bukan 17. Bentar, kita hapus dulu. Nah, di sini lihat nih, ini juga 7 kan ya. Itu tadi salah nulis. Di sini 7, berarti 7 kali 2 yaitu adalah 14. Yang bawahnya tinggal tulis lagi karena itu mah dikalikan dengan 1. Berarti di sini 17B sama dengan 164. Tinggal dikurangi ya. Tinggal dikurangi, kita rubah dulu warnanya. Nah, kita tinggal dikurangi 2A dikurangi 2A habis ya. Berarti tinggal di sini 2B dikurangi 17B berarti negatif 15B ya. Lalu di sini 14 dikurangi 164 hasilnya adalah negatif 150. Nah, karena kedua sisi negatif ini bisa dihilangkan ya, negatifnya bisa dihilangkan. Berarti langsung di sini 15B sama dengan 150. Untuk mendapatkan B tinggal kamu bagi 150 dibagi dengan 15. Berarti B sama dengan 10. Kita sudah punya B 10, tinggal kita mencari A. Masukkan ke persamaan yang ini. Ya, kita rubah lagi warnanya. Nah,
Di sini berarti tinggal kamu masukkan A ditambah B sama dengan 7. A-nya yang harus kita cari, B-nya adalah 10, kita masukkan ke sini. Lalu kita di sini punya 7, berarti A sama dengan 7. Karena di sini positif 10, berarti kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 10. Berarti kita punya A sama dengan negatif 3 gitu. Udah selesai? Belum. Nah, kita lihat pertanyaannya lagi. U5 ditambah U6 nih pertanyaannya ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Di situ ada U5 ditambah U6 itu berapa? Oke, ya. Kita garisin dulu di sini. Oke, kita langsung di sini U5 ditambah U6. Nah, U5 kalian rubah dulu ke rumusnya. U5 rumusnya berarti A ditambah 4B. Kalau U6 berarti A ditambah 5B. Oke. Nah, lalu kalian sederhanakan di sini A dengan A berarti 2A ditambah 4B ditambah 5B 9B. Oke, kita sudah punya rumusnya, tinggal substitusikan ya. Berarti di sini 2A ditambah 9B. 2 dikali A, A-nya berapa? Negatif 3. Ditambah 9 dikali B, B-nya 10. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Ditambah 9 kali 10 adalah 90. Oke, tinggal kita cari hasil akhirnya. Negatif 6 ditambah 90 adalah 84. Kamu punya hutang 6 dibayar 90, berarti sisanya itu adalah 84. Berarti kita punya suku terakhir, dua suku terakhir, kita punya jumlah dua suku yang ada di tengah itu adalah 84. Oke, mengerti ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang berikutnya atau contoh yang nomor 4. Oke, kita lihat di sini soalnya. Oke, di sini ada soal 3 bilangan membentuk deret aritmatika. Berarti ada U1, ada U2, lalu ada U3 karena ada 3 bilangan yang membentuk deret aritmatika. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 24. Berarti kalau misalkan kita tambahkan U1 lalu U2 dan U3, hasilnya itu akan menjadi 24. Lalu di sini hasil kalinya adalah 480. Berarti kalau misalkan kita kalikan U1 dengan U2 dan U3, hasilnya adalah 480. Lalu yang ditanyakannya, tentukan ketiga bilangan tersebut. Berarti U1 berapa, U2 berapa, U3 berapa. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Lalu kita tentukan dulu nih U1-nya, misalkan yang ini ya. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 24. Kita masukkan di sini A3 A ditambah U2-nya berarti kan A plus B. Ya, ingat ini rumus ini nggak akan pernah berubah ya. Kalau U3 berarti A ditambah 2B sama dengan 24. Nah, kalian tinggal jumlahkan. A-nya ada 3, berarti 3A ditambah B-nya. Nah, ini 1B, di sini 2B, berarti 3B sama dengan 24. Kita punya persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua kita ambil dari hasil perkalian ya. Berarti di sini A dikalikan dengan A plus B, lalu dikalikan dengan A plus 2B. Hasilnya akan 480. Nah, di sini kamu kali-kalikan A kali A kuadrat
dikalikan lagi berarti plus AB. Lalu di sini ya, hasil yang ini dikalikan lagi dengan yang ini, A plus 2B. Oke. Nah, di sini kalian kali-kalikan lagi, A kuadrat dikali A berarti A pangkat 3. Nah, ini hasil akhirnya tidak akan membentuk persamaan yang harus mencari salah satu A atau B. Maka dari itu tidak yang seperti ini, kita cari alternatif lain. Alternatif lainnya adalah kita rubah. Nah, U1, U2, U3 nya jangan A plus B, A plus 2B, jangan. Tapi kita mulai dengan A negatif B, lalu dan A, lalu A plus B. Ya, ini menjadi U1, ini U2, dan ini menjadi U3. Setelah ini kita masukkan ke persamaan yang ini ya. Berarti kita punya A negatif B ditambah A ditambah A plus B ya, sama dengan 24. Nah, lalu di sini kamu kurangi nih negatif B dengan B, habis ya. Kita rubah dulu warnanya. Nah, negatif B dengan B habis. Oke, tinggal yang sisa A nya ada berapa? Ada 3, berarti 3A sama dengan 24. Berarti di sini A sama dengan 24 dibagi 3. A sama dengan 24 dibagi 3 adalah 8. Kita punya A nya 8. Nah, setelah ini bagaimana? Kita masukkan ke yang ini. Nih, ya. Kita rubah dulu warnanya. Oke, berarti di sini ada U1 dikali U2 dikali U3 sama dengan 480. U1-nya adalah A dikurangi B. A-nya udah kita ketemu 8, langsung saya tulis 8 dikurangi B. Lalu U2-nya apa? A ya. U2-nya A. A-nya berapa? 8. Tinggal kita tulis saja langsung di sini 8. Lalu di sini U3. U3-nya A plus B. A plus B A-nya adalah 8, berarti 8 ditambah dengan B. Oke, sama dengan 480. Nah, supaya kalian tidak pusing menghitungnya, kalian kelompokkan dulu di sini. 8 dikurangi 6 dan 8 bukan 6 B ya, 8 ditambah dengan B ya, sama dengan 480. Lalu 8 nya ini kemanain? Nah, di sini per 8 kamu bagikan ya. Oke, lalu di sini kalian kali-kalikan 8 kali 8 64. Lalu di sini negatif 8 dikalikan dengan positif B berarti positif 8B ya. Di sini negatif 8B berarti negatif 8B. Lalu di sini negatif kali positif hasilnya negatif B kuadrat. 480 dibagikan dengan 8 hasilnya adalah 60. Nah, setelah ini tinggal kamu lihat di sini. Oke, kamu lihat di sini positif 8B dengan negatif 8B ini habis ya. Tinggal sisa 64 dikurangi B kuadrat per 60. Nah, karena telah seperti ini, lalu kamu tuliskan di sini 64 ya. 60 ini positif dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif 60. Nah, yang negatif B kuadrat ini pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif B pangkat 2. Setelah itu nih ya, setelah itu kamu hitung 64 dikurangi 60 adalah
4 sama dengan B kuadrat. Oke, berarti di sini kalau kita mau dapat B aja, menghilangkan kuadratnya, kamu rubah menjadi akar. Tulis 4 di dalam akar. Berarti akar 4 adalah 2. Kita punya A-nya 8 dan B-nya 2. Lalu yang ditanyakan, tentukan ketiga bilangan itu. Nah, kita punya rumusnya di sini. U1 sama dengan A dikurangi B, ya. U1 berarti A-nya 8 dikurangi B-nya 2. Berarti U1 adalah 6, ya. U2-nya itu adalah A. Oke, U2 berarti A-nya berapa? 8. Lalu di sini U3. U3-nya rumusnya adalah A ditambah dengan B. A-nya 8, B-nya adalah 2. 8 ditambah 2 itu adalah 10. Berarti kita punya U1 6, U2-nya 8, dan U3-nya 10. Selesai. Gampang kan? Nah, setelah soal ini selesai, kita masuk lagi ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 5, di sini ada dalam gedung bioskop disusun kursi dengan barisan paling depan terdiri dari 14 buah. Nah, di sini udah pasti ya, baris paling depan. Kalau baris paling depan berarti yang pertama adalah 14. Kita rubah dulu warnanya di sini ya. Oke. Berarti di sini kita punya yang pertama adalah 14. Lalu baris kedua terdiri dari 16. Berarti di sini 16. Lalu yang ketiga di sini terdiri dari 18 sampai seterusnya. Nah, bertambah 2. Berarti kita punya beda dari barisan ini adalah 2. Banyak kursi pada baris ke-20. Berarti yang ditanyakannya U20 adalah, nah ini gampang sekali ya. Kalian tinggal masukin aja rumusnya. U20 itu berarti rumusnya apa? A ditambah 20 dikurangi 1, 19 dikalikan dengan B. A-nya berapa? Nih, kamu lihat angka yang pertama. Angka yang pertama itu adalah 14 ditambah 19 dikalikan B. B-nya berapa? B-nya itu adalah 2, ya. Sudah jelas sekali di soal tertulis. Oke, tinggal kamu hitung. 19 dikali 2 adalah 38. Berarti kita punya U20 itu adalah 14 ditambah 38, yaitu 52. Selesai. Gampang sekali kan? Oke, mari kita ke contoh soal yang berikutnya dan yang menjadi yang terakhir. Oke, ada contoh soal nomor 6. Ya. Oke, di sini kita punya sebuah tali yang panjang dibagi menjadi 40 bagian. Kalau misalkan dirubah menjadi barisan aritmatika, berarti kita punya U1 sampai dengan U40. Ya, ingat. Karena di sini ada menjadi 40 bagian. Nah, lalu jumlah panjang 2 tali terpendek adalah 37. Oke, kita misalkan dulu ya. Misal jumlah 2 tali terpendek. Berarti kalau misalkan U1 ditambah U2 itu adalah 37 cm. Ini yang menjadi terpendek. Ya, terpendek. Oke, lalu di sini kita punya jumlah 2 tali terpanjang adalah 256. Kita ambil dari suku bilangan terakhir ya. Berarti suku bilangan yang terakhirnya itu U39 dengan U40.
ya, yaitu 256 cm. Nah, yang ini menjadi yang terpanjang, ya. Lalu lihat di sini yang ditanyakannya itu hitunglah panjang tali semula. Nah, berarti yang ditanyakannya itu adalah S40. Kenapa S40? Karena sebelum talinya dipotong-potong menjadi 40 bagian, ya, menjadinya panjang tali yang semulanya. Oke, kita sudah punya seperti ini, lalu kita mengerjakannya bagaimana? Oke, kita kerjakan bersama. Oke, kita di sini punya persamaan U1 ditambah U2 sama dengan 37. Berarti U1 ditambah U2 sama dengan 37. Kita rubah ke dalam rumusnya. U1 itu kan A. Kalau U2 itu kan A plus B, ya. 37. Sederhanakan lagi, A ditambah A menjadi 2A ditambah B sama dengan 37. Untuk sementara ini adalah persamaan pertama. Nah, lalu kita cari persamaan yang kedua. Ya, persamaan yang kedua dari yang ini. Nih, berarti kita punya U39 ditambah U40 sama dengan 256. Rubah ke dalam rumusnya berarti A ditambah 38B, ya, kalau U39. Lalu di sini A ditambah U40 berarti 39B sama dengan 256. Sederhanakan lagi. Di sini A-nya ada 2, berarti 2A ditambah 38 ditambah 39. Jadi 77B, ya, sama dengan 256. Oke, ini adalah persamaan kedua. Setelah kita punya persamaan kedua ini, ya, nah, kita hapus dulu yang ininya supaya kita masuk ke perhitungan selanjutnya. Kita punya persamaan yang pertama itu adalah 2A ditambah B sama dengan 37, ya. Lalu kita punya persamaan yang kedua itu adalah 2A ditambah 77B sama dengan 265. Nah, lalu setelah ini dibagaimanakan? Nah, seperti yang tadi, ini tinggal kamu eliminasi, ya. Tinggal kamu eliminasi. Nah, kamu tidak usah mengkalikan 1 atau kalikan 2 lagi karena di sini sudah ada 2A dengan 2A sama, ya. Nah, kalau misalkan sama seperti ini, kalau dikurangi kan habis. 2A dikurangi 2A ini habis. Tinggal kamu kurangi ini. B dikurangi 77B berarti negatif 76B. Selanjutnya 37 dikurangi 265 yaitu negatif 228, ya. Karena ini negatif dengan negatif, berarti ini bisa kamu hilangkan negatifnya, ya. Lalu di sini 76B sama dengan 228. Untuk mendapatkan B, kamu tinggal bagikan 228 dibagikan dengan 76. Berarti kita punya B-nya itu adalah 3, ya. B-nya 3 dari mana? Berarti 228 dibagi 76. Selanjutnya kita cari A-nya seperti tadi. Kita mau tinggal masukkan nih, substitusikan ke yang ini, ya. Berarti 2A ditambah B sama dengan 37. Oke, 2A ditambah B-nya adalah 3 sama dengan 37. Oke, 2A sama dengan 37
Plus 3-nya kemana? Kamu pindah ruaskan ke sebelah kanan, awalnya positif menjadi negatif 3. Oke, 2A sama dengan 37 dikurangi 3, yaitu 34. Berarti di sini kita punya A sama dengan 34 dibagi 2. 34 dibagi 2 adalah 17. Berarti di sini kita punya A-nya 17 dan B-nya adalah 3. Udah punya A dan B, selanjutnya kita langsung hitung. Hitung apa? Hitung yang pertanyaannya. Pertanyaannya di sini hitung panjang tali semula. Kalau hitung panjang tali semula kan berarti S40. Kalau S40 berarti kita butuh U40. Kita harus menghitung dulu 40-nya. Nah, rumus U40 adalah A ditambah 40 dikurangi 1, 39 dikalikan dengan B, ya. Berarti kita punya U40, A-nya tadi berapa? A-nya itu adalah 17 ditambah 39 dikali B, 39 dikali B. B-nya tadi berapa? B-nya adalah 3. Oke, kita punya U40 sama dengan 17 ditambah 39 dikalikan dengan 3, yaitu 117. Berarti kita punya U40 adalah 17 ditambah 117, 134. Setelah ini kamu tinggal menghitung S40. Berarti rumusnya berarti N per 2 dalam kurung A plus UN, ya. Nah, karena di sini S40 berarti N-nya kamu ganti 40. 40 dibagi 2, lalu di sini A-nya tadi berapa? 17 ditambah U40, ya. Lalu di sini S40, 40 dibagi 2 adalah 20. Lalu 17 ditambah U40-nya berapa? Kita udah punya nih, U40-nya 134. S40 sama dengan 20 dalam kurung 17 ditambah 134 itu adalah 151. Tinggal kamu hitung, berarti kita punya S40 adalah 3020, ya. Berarti kita punya panjang tali semulanya itu adalah 3020 cm. Selesai, gampang sekali kan? Ya. Nah, karena ini adalah soal terakhir kita, oke. Nah, Ibu di sini harapkan kalian mengerti semua materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini, ya. Mudah kok, ini hanya mengerjakan soal-soal cerita, ya, untuk materi barisan dan deret aritmatika. Nah, Ibu hanya mengingatkan jangan lupa kamu rangkum materi di setiap pertemuan di buku khusus catatan matematika, ya. Karena ini bukunya akan dikumpulkan sebelum kalian PTS atau penilaian tengah semester. Ini menjadi satu syarat supaya kalian bisa mengikuti PTS, ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya sekian. Enjoy and good luck anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.